wabarakatuh. Balik lagi nih dengan saya Safira Ainunaniha pada mata pelajaran kimia. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan selalu ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, jadi hari ini kita masih membahas terkait materi dari asam basa. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan 3 teori dari asam basa, yaitu ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan juga ada teori Lewis. Hari ini kita akan belajar tentang keasaman dari suatu larutan asam dan basa. Dan juga kalau berbicara tentang keasaman, pasti kaitannya adalah dengan pH. Nah, oke. Jadi kalau kita berbicara tentang keasaman dari suatu larutan asam atau basa, itu pasti ada yang namanya asam kuat, ataupun asam lemah, ataupun basa kuat, dan juga basa lemah. Nah, lalu bagaimana sih suatu larutan itu dikatakan sebagai asam kuat ataupun asam lemah, dan juga basa kuat dan juga basa lemah? Nah, kira-kira gimana nih? Oke, sekarang coba kalian perhatikan nih. Di sini saya punya 2 gelas nih, misalnya 2 gelas. Gelas yang satu dia berisi HCl. Gelas yang dua berisi CH3COOH. Pada larutan HCl, dalam larutannya dia akan menghasilkan ion H+ dan juga Cl-. H+, Cl-, H+, Cl-, H+, Cl-. Artinya apa? Artinya larutan HCl ini dia mengalami ionisasi sempurna, menghasilkan ion H+ dan juga Cl-. Nah, sedangkan untuk CH3COOH dalam larutannya dia akan menghasilkan CH3COO-, H+ dan juga CH3COOH. Nah, di sini masih ada CH3COOH nih dalam larutannya. Artinya apa? CH3COOH ini dalam larutannya dia tidak terionisasi sempurna. Nah, inilah yang membedakan karakteristik dari asam kuat dan juga asam kuat dan juga asam lemah. Hal ini sama dalam basa kuat dan juga basa lemah. Hanya saja yang membedakan di sini kalau basa berarti dia menghasilkan OH-. Di sini juga OH-. Hanya seperti itu saja. Lalu apa lagi nih yang membedakan antara asam kuat dan juga asam lemah? Terus apalagi nih kira-kira yang membedakan antara asam kuat dan juga asam lemah selain dari karakteristik pengionisasiannya dalam larutan? Yang kedua ini ada penulisan kesamaan reaksinya. Kalau tadi asam kuat karena dia terionisasi sempurna, misalnya tadi adalah HCl, maka persamaan reaksinya adalah di sini HCl tanda panah menghasilkan H+ dan juga Cl-. Sedangkan asam lemah, contohnya tadi adalah CH3COOH, dia menghasilkan CH3COO- dan juga H+. Kira-kira apa nih yang membedakan? Ya, benar sekali, tanda panahnya. Kalau pada asam kuat ataupun basa kuat, karena dia mengalami yang namanya ionisasi sempurna, maka tanda panahnya ini hanya satu arah saja dan juga penuh. Sedangkan untuk asam lemah dan juga basa lemah, karena dia hanya terionisasi sebagian, maka dia dilambangkan dengan tanda
panah bolak-balik dan juga setengah penuh. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih bahwa untuk asam lemah, dia ini reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan, ya kan? Kalau kita ingat-ingat ke materi kesetimbangan kimia, pasti tandanya itu seperti ini. Nah, dia adalah kesetimbangan. Kalau berbicara kesetimbangan, kita mengenal yang namanya Ka. Konstanta, kalau dalam hal ini adalah asam, berarti A-nya di sini adalah konstanta asam. Sedangkan untuk basa, berarti kita mengenal yang namanya Kb atau konstanta basa. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, dari Ka dan juga Kb ini kita akan belajar terkait dengan pH dari lautan asam dan juga basa. Oke, bisa dipahami ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sekarang kita akan belajar terkait dengan yang namanya pH. Atau pH ini adalah kependekan dari power of hydrogen. Nah, sebenarnya pH sendiri itu dia berangkat dari yang namanya kesetimbangan air, atau biasa kita sebut atau biasa kita tuliskan seperti ini, H2O, H+, dan juga OH-, di mana kesetimbangan air ini memiliki konstanta yang kita sebut dengan Kw. Nah, nilai Kw sendiri itu adalah 10 pangkat min 14. Ingat-ingat ya, nilai Kw atau konstanta dari kesetimbangan air itu adalah 10 pangkat min 14. Oke, bisa pahami? Oke, bisa ya. Nah, karena dia berangkat dari kesetimbangan kimia, kita ingat-ingat lagi nih, kalau kita mencari nilai Kw, dalam hal ini Kw ini sama dengan Kc kalau dalam kesetimbangan. Berarti Kw itu adalah konsentrasi dari H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Seperti ini kan? Kita tahu bahwa nilai Kw adalah 10 pangkat min 14. Dalam hal ini H+-nya dikali dengan OH-, ya kan? Maka ini bisa kita misalkan X, ini juga bisa kita misalkan X karena di sini dia konsentrasinya sama atau dia seimbang. Maka 10 pangkat min 14 sama dengan X kuadrat, maka 10 pangkat min 14 sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 sama dengan X, maka 10 pangkat min 7 adalah nilai X. Nah, karena tadi nilai X adalah nilai H+ dan juga OH-, maka nilai H+ itu sama dengan nilai OH- sama dengan 10 pangkat min 7. Ini menunjukkan bahwa 10 pangkat min 7, konstanta 10 pangkat min 7, ini berarti lautan itu bersifat netral. Contohnya apa tadi? Air. Bisa dipahami ya sampai sini? Kita akan belajar terkait pH. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa pH netral, sebelumnya telah disebutkan bahwa pH netral itu adalah sama dengan 7. Artinya dia dimiliki oleh air murni. Dimana kalau air murni sendiri tadi mempunyai konstanta senilai 10 pangkat min 14. Artinya 7 ini menjadi patokan. Patokan dari pH itu adalah pH 7 ya. Dimana pH 7 ini dimiliki oleh air. Nah, di materi sebelumnya itu sudah disebutkan karakteristik atau ciri-ciri dari asam atau basa. Kalau dia pH-nya kurang dari 7, dia masuk golongan asam. Nah, kalau dia pH-nya lebih besar dari 7, itu dia masuk basa. Nah, terus
gimana nih? Berarti kan ada larutan yang memiliki pH 7 atau 8 atau 9 atau 9,3 atau 9,2 atau 8,5. Nah, bagaimana sih kita bisa menentukan nilai pH itu 9, nilai pH itu 8, nilai pH itu 7, nilai pH itu 5. Nah, semuanya itu ada rumusnya. Di sini kita akan belajar nih, gimana sih cara menentukan pH. Karena tadi dari sebelum-sebelumnya sudah disebutkan bahwa kalau asam itu dia menghasilkan H+ ya, maka nilai H+, konsentrasi H+ sendiri, karena dia tadi untuk asam kuat ya, karena dia terionisasi sempurna, maka dia hanya melibatkan konsentrasinya saja. Di sini berarti konsentrasi dikalikan jika dia ada valensinya, dalam hal ini valensi ini adalah jumlah H+-nya dikalikan dengan jumlah valensi. Nah, kalau asam lemah sendiri, karena dia tadi merupakan reaksi kesetimbangan dan juga memiliki nilai konstanta, maka untuk H+ dari asam lemah itu adalah akar dari Ka dikalikan dengan konsentrasinya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, dari nilai H+ ini kita bisa mencari yang namanya pH. Gimana caranya? pH sendiri itu merupakan min log dari nilai H+. Min log dari nilai H+. Misalnya, kalau kita kebingungan nih, aduh, gimana ya? Saya nggak bawa kalkulator nih. Gimana cara menghitung min lognya? Gimana nih? Nah, gampangnya seperti ini. Misalnya diketahui nilai H+ ini adalah 10 pangkat min 5. Maka nilai pH berarti adalah min log 10 pangkat min 5. Di sini bisa kita langsung tuliskan bahwa pH itu sama dengan 5. Kita ambil pangkatnya saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kita akan membahas terkait dengan pH ini kan tadi pH dari larutan asam. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan pH larutan basa. Nah, untuk pH larutan basa sendiri, karena dia ketika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan OH-, maka kita juga akan berangkat dari OH-. Nah, untuk basa kuat sendiri sama nih dengan asam kuat. Dia untuk mencari konsentrasi OH-nya dia adalah molaritas dikalikan dengan valensi. Ya. Kalau nanti saya tulis V, mengiranya adalah volume. Nah, sedangkan untuk basa lemah, karena dia tadi merupakan reaksi keseimbangan juga, maka dia juga melibatkan yang namanya Kb. Kb dikalikan dengan molaritas. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau tadi pada asam kita langsung menuju ke pH, tapi pH karena dia berasal dari H+. Nah, kalau basa ini karena dia berasal dari OH-, maka kita perlu yang mencari yang namanya pOH terlebih dahulu. pOH ini berapa? pOH ini sama dengan pH pada asam. Nilainya yaitu min log OH-. Oke, bisa dipahami ya? Nah, baru dari pOH ini kita bisa mencari pH. Dimana kita tahu bahwa pH ditambah pOH itu sama bernilai 14. 14 ini dari mana? 14 ini tadi ya, ke 14 ini adalah nilai min log dari nilai Kw. Ya, kan tadi H+-nya air itu tadi sama dengan 10 pangkat min 7. Kalau OH-nya air tadi adalah 10 pangkat min 7, karena kalau dia diubah dalam pH dan juga pOH berarti 7 tambah 7 sama dengan 14.
Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, karena pH plus pOH ini sama dengan 14, maka untuk mencari nilai pH itu sama dengan 14 min pOH. Bisa dipahami ya? Oke. Dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, apakah masih ada yang belum dimengerti? Kalau masih ada, silakan bertanya. Kalaupun tidak ada, silakan kalian mengerjakan latihan soal di buku yang ada di buku ya. Nanti minggu depan kalian kumpulkan dan itu akan saya jadikan tugas harian kalian. Jadi tolong dikerjakan semaksimal mungkin, setepat mungkin. Oke? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, minggu depan kita masih akan membahas tentang ini, latihan soal. Dan hari ini kita sudah membahas tentang keasaman dari suatu larutan dan juga nilai perhitungan pH. Oke, itulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.